Cara memilih istri dalam Islam. Istri ibarat tempat tinggal dan kebun bagi suami. Ia adalah teman mengarungi kehidupan, ratu rumah tangga, ibu dari anak-anak, pelabuhan hati, dan tempat yang akan memberinya kesenangan dan keselamatan. Istri merupakan komponen paling penting dalam sebuah keluarga. Dari rahimnya anak-anak dilahirkan, kemudian mereka mewarisi berbagai macam sifat dan keistimewaan. Belajar mengembangkan potensi dan mengerti bahasa, serta meniru adat dan kebiasaan dalam berperilaku. Dalam rengkuhan kasih sayang seorang istri, dalam hal ini ibu, naluri seorang anak terbina. Begitu pula dengan agama dan jiwa sosialnya. Oleh karena itu, Islam selalu menekankan pentingnya suami memilih istri yang salehah, dan menjadikannya sebaik-baik perhiasan. Barang siapa memiliki kehendak untuk menikah, maka ia harus berhati-hati dalam menentukan pilihan. Istri salehah adalah istri yang taat beragama, berpegang teguh kepada keutamaan-keutamaan dalam berperilaku, dalam memenuhi hak suami, dan mengayomi anak-anak mereka. Hal-hal itulah yang perlu diperhatikan dalam memilih istri. Selain hal-hal yang telah disebutkan tadi, Islam selalu memperingatkan laki-laki yang sedang mencari pasangan hidup agar kriteria terhadap calon istrinya tidak terlepas dari unsur-unsur kebajikan dan keutamaan. Sebagian besar orang lebih tertarik kepada perempuan yang memiliki harta yang banyak, kecantikan yang menggoda, pangkat dan kedudukan, maupun kemuliaan nasab dan orang tua, tanpa memperhatikan kesempurnaan akhlak dan baiknya pola didik yang ia terima. Akhirnya, rumah tangga yang dibina atas dasar hal-hal itu hanya akan mendatangkan kesedihan dan berakhir dengan hal-hal yang tidak mengenakan bagi kedua pihak. Janganlah kalian mengambil rumput di antara puing-puing. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan rumput di antara puing-puing?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang perempuan cantik yang tumbuh di lingkungan yang buruk." Rasulullah juga bersabda, "Janganlah kalian menikahi perempuan atas dasar kecantikannya semata, karena kecantikan bisa jadi akan menjerumuskannya kepada kehancuran. Dan jangan pula kalian menikahi perempuan atas dasar kekayaannya semata, karena harta hanya akan mengarahkannya kepada keburukan dan aniaya. Akan tetapi, nikahilah perempuan atas dasar agamanya. Sesungguhnya budak yang buruk rupa, tapi beragama yang baik, lebih utama untuk dinikahi." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maksud dari hadis itu adalah menikahi budak yang buruk rupa tapi beragama yang baik, lebih utama daripada menikahi perempuan merdeka, tapi tidak memiliki agama yang baik. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Rasulullah juga menjelaskan bahwa jika seseorang menikah dengan tujuan yang melenceng dari hikmah pernikahan, yaitu terbentuknya sebuah keluarga, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali kebalikannya. Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang menikahi perempuan karena kekayaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memberinya kemelaratan. Barang siapa yang menikahi perempuan karena kedudukan sosial keluarganya, maka Allah hanya akan memberinya kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi perempuan karena ingin menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan, serta untuk menyambung silaturahmi, maka Allah akan memberkahi keduanya atas diri pasangannya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maksud dari peringatan itu adalah agar ketika seseorang hendak menikah, maka ia sebaiknya mengutamakan agama sebagai acuan, karena agama merupakan muara akal dan hati. Jika hal itu telah dipenuhi oleh calon pasangan hidupnya, maka aspek-aspek yang lain boleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Rasulullah bersabda, "Perempuan dinikahi karena 4 perkara, harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang memiliki pemahaman agama yang baik, niscaya kamu beruntung." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.
Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan beberapa karakteristik perempuan salehah, yaitu cantik, taat, berbakti, dan dapat dipercaya. Rasulullah bersabda, perempuan, istri, yang paling baik adalah perempuan yang selalu menyenangkan hatimu ketika kamu memandangnya, menantimu ketika kamu memerintahkannya, berbakti ketika kamu bersumpah kepadanya, serta ia dapat menjaga kehormatannya dan hartamu ketika kamu tidak ada di sisinya. Hadis riwayat Nasai dan Hakim. Beberapa keistimewaan yang sudah sepatutnya ada di dalam diri perempuan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi laki-laki dalam memilih istri, antara lain sebagai berikut. 1. Ia berasal dari lingkungan, keluarga, yang baik, memiliki emosi yang stabil, tidak temperamental, serta tidak berperilaku aneh, sehingga ia layak untuk menjalankan perannya dalam mengasihi anak-anaknya dan memenuhi hak suaminya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik perempuan penunggang kuda adalah sebaik-baik perempuan Quraisy, yaitu perempuan yang sangat menyayangi anaknya pada masa kecilnya dan dapat memenuhi hak suaminya dengan sepenuh hati. Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya, seseorang yang memiliki perilaku yang baik, maka ia akan menerapkan perilaku itu dimanapun ia berada. Rasulullah bersabda, manusia ibarat tambang, sebagaimana tambang emas dan perak, yaitu standar kebaikan seseorang yang berlaku pada masa jahiliyah, sama seperti kebaikan yang diterapkan pada masa Islam, jika mereka mengerti tentang Islam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. 2. Subur secara reproduksi, atau tidak mandul. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Oleh karena itu, dianjurkan bagi suami untuk mencari istri yang dapat melahirkan atau subur. Hal ini dapat diketahui dari kesehatan reproduksinya, yang bisa dianalogikan kepada kesehatan reproduksi keluarganya, baik saudara maupun kerabat perempuan yang lain. Suatu ketika, seorang laki-laki melamar perempuan mandul. Ia pun berkata kepada Rasulullah, aku telah melamar seorang perempuan yang cantik dan terhormat, tetapi ia mandul. Maka Rasulullah melarangnya untuk melanjutkan lamaran tersebut. Beliau bersabda, nikahilah perempuan yang lemah lembut dan subur, karena pada hari kiamat kelak, aku akan membanggakan kepada para nabi atas banyaknya jumlah kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. 3. Cantik. Salah satu fitrah manusia adalah mencintai keindahan atau kecantikan. Manusia akan merasa ada sesuatu yang tercerabut dari diri mereka jika mereka harus berjauhan dengan segala bentuk keindahan. Bagi mereka, kecantikan dapat menghadirkan perasaan tenang dan bahagia. Karena itu, Islam tidak menafikan kecantikan sebagai salah satu kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih istri. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bermaksud melamar seorang perempuan. Ia mengungkapkan keinginannya tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda, pergilah untuk melihat parasnya lebih dulu, sesungguhnya hal itu lebih berpotensi untuk dapat melanggengkan kasih sayang di antara kalian berdua. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai. Rasulullah pernah menasihati laki-laki yang bermaksud melamar seorang perempuan Ansor. Beliau bersabda, lihatlah ia lebih dulu, sesungguhnya di dalam pandangan kaum Ansor ada sesuatu yang membedakan mereka dari perempuan dari golongan lain. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga pernah mengutus beberapa perempuan untuk mencari tahu kekurangan perempuan yang akan dinikahi. Kepada mereka beliau bersabda, ciumlah bau mulut dan kedua ketiaknya, serta perhatikanlah kedua otot tumit bagian belakangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. 4. Perawan. Laki-laki yang hendak menikah sebaiknya memilih istri yang masih perawan, karena ia cenderung masih polos dan belum pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga ikatan pernikahan menjadi kuat, dan cinta yang ia berikan kepada suaminya lebih tulus. Hal itu sebagaimana dinyatakan di dalam sebuah pepatah, yaitu, cinta sejati hanyalah untuk cinta pertama.
Ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menikahi seorang janda, Rasulullah bersabda, "Mengapa bukan perawan sehingga kamu dapat bercumbu, lebih mesra dengannya, begitu pula sebaliknya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. 5. Usia yang tidak terpaut jauh. Satu hal yang harus diperhatikan laki-laki terhadap calon istrinya adalah kedekatan dalam hal umur, kedudukan sosial, jenjang keilmuan, dan ekonomi. Kedekatan dalam beberapa hal itu dapat membantu kelanggengan rumah tangga. Ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melamar Fatimah binti Rasulullah, beliau menolaknya seraya bersabda, "Ia masih terlalu kecil." Hadis riwayat Hakim. Dan ketika Ali melamarnya, Rasulullah langsung menikahkan mereka. Begitulah tuntunan Islam kepada laki-laki yang akan menikah dalam memilih istri, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dan petunjuk dalam menjalankan roda kehidupan. Jika saja setiap orang memperhatikan dan melaksanakan tuntunan dalam memilih istri sebagaimana telah disebutkan, maka sangat memungkinkan baginya untuk membina keluarga surgawi, di mana anak-anak dan suami istri dapat merasakan generasi-generasi saleh dengan kehidupan yang lebih baik dan penuh kemuliaan.